Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, salam anak-anakku sekalian kelas 10 dimanapun kalian berada, bertemu dengan saya kembali Bapak Eko Rubejo dalam pelajaran agama Kristen. Baik, kita akan masuk pembelajaran ini langsung saja. Pertemuan kita yang ke-7 kita akan masuk ke kali kedua, yaitu tentang nilai-nilai Kristen. Di kali pertama kita sudah belajar tentang kedewasaan ya, atau pribadi dewasa, tentu dengan materi sebanyak 6 kali pertemuan. Saya percaya itu sudah bisa membuat kita memilih untuk menjadi pribadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi mari kita buang segala kekanak-kanakan kita supaya kita bisa tampil berbeda dari perilaku sikap hidup kita dari pada hari-hari yang lalu. Pada saat ini kita masuk pada kade kedua tentang nilai-nilai Kristen, yaitu berbicara tentang kesetiaan, keadilan, dan cinta kasih. Nah, kita akan belajar tentang makna kesetiaan, keadilan, dan cinta kasih. Kita akan melihat bahan Alkitabnya. Kita ambil dari Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24. Kemudian Yohanes pasal 3 ayat 16, kemudian Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Baik, anak-anakku sekalian, tetap kita bersemangat. Saya harap kita bisa membaca ayat-ayat ini sebagai perenungan kita juga. Ini bukan hanya sekedar bacaan saja atau sekedar kita dengarkan, tetapi supaya firman Tuhan dapat mengubah kita, kita harus dengar baik-baik. Kita baca, kita dengar baik-baik, kita pahami, kita buka hati kita supaya kita bisa memahami, dan firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Baik, saya harap kita semua sudah ada Alkitab ya di samping kita. Kita buka dulu Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24. Apa itu bunyinya? Mari kita lihat. Bunyinya adalah, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Ayat 23, "Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita." Ayat terakhir, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Nah, ini berbicara tentang anak yang hilang ya. Oke, sekarang kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, ini harus menjadi ayat hafalan buat kita semua ya. Dasar kita menjadi Kristen dan keselamatan, khususnya dasar memperoleh keselamatan. Karena di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan ya, bukan insya Allah, tetapi ada kepastian. Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini." Perhatikan, kasihnya besar ya akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka ya gitu ya, melainkan beroleh hidup yang kekal, masuk surga. Oke, ini harus hafal ini. Yohanes 3 ayat 16. Nah, supaya nanti ketika ada orang bertanya kepada kamu, "Yakin tidak kamu masuk surga?" Jawabnya apa? Ya, yakin. Dasarnya apa? Yohanes 3:16. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa dunia ini? Termasuk juga kita. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus itu, tidak
binasa, artinya tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada Yesus dengan segenap hati kita, karena Yesus datang karena kasih-Nya kepada kita supaya kita tidak binasa. Oke, itu berbicara juga tentang kasih. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Apa bunyinya? Nah, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, saling mendahului memberi hormat. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, jadi kita harus tetap rajin ke gereja, rajin melayani, rajin mengasihi, ya. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat 20 terakhir. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika haus, berilah dia minum. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kasih itu tidak boleh berpura-pura. Perhatikan ini pengajaran atau nilai-nilai Kristen yang luar biasa yang menjadi gaya hidup kita. Kita harus terima ini, ya. Jangan malas-malas membaca firman Tuhan supaya kamu bisa mengerti. Ayat Alkitab memberikan ayat ini untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24, yaitu tentang apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana kasih Tuhan kepada anak yang hilang, demikian juga kasih Tuhan kepada kita. Yohanes 3:16 itu adalah tentang kasih Tuhan yang besar, ya, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal itu Yesus. Roma 12 berkata apa? Itu tentang sikap hidup orang percaya itu harus mengasihi, dan kasih itu tidak boleh berpura-pura. Tahukah kamu bagaimana kasih yang berpura-pura? Kasih yang berpura-pura berarti dia mengasihi orang tidak tulus, ya kan? Memberi tidak tulus, melakukan sesuatu pertolongan tidak tulus, atau ke gereja, dia pergi ke gereja untuk beribadah tetapi dia tidak tulus. Nah, itu kasih yang berpura-pura. Nah, kita lihat ini kompetensi dasar dan indikator kita, ya. KD pertama 1.2 menghayati nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Jadi kita harus memahami dulu apa arti kasih, apa arti kesetiaan, dan apa arti keadilan, ya. Kemudian 2.2 meneladani Yesus dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih dan keadilan dalam kehidupan sosial. 3.2 adalah memahami makna nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, keadilan, dan kehidupan dalam kehidupan sosial. Dan yang keempat itu tentang berpraktek, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan apa nilai keterampilan yang akan kalian lakukan. Nah, kita lihat ini, tujuan kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menghayati nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial, meneladani Yesus dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Kemudian menjelaskan kembali bagaimana orang lain telah berkorban bagi dirinya, khususnya untuk studinya. Nah, yang keenam ini adalah menerapkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas. Itu nilai keterampilan nanti. Nah, menurut kamu kekuatan apa yang paling dahsyat di dunia ini? Nah, kekuatan negara adidaya. Nah, ada kekuatan negara adidaya, apa kekuatannya? Ada kekuatan ekonomi, tapi yang paling menakutkan adalah kekuatan militer, ya kan? Banyak orang takut kepada ke sebuah negara karena kekuatan militernya. Tentaranya banyak, alat-alat persenjataannya banyak, rudalnya ada, dan lain sebagainya. Apakah itu kekuatan? Apakah itu sesuatu yang paling dahsyat di dunia ini? Tentu tidak. Kekuasaan yang terbatas dari seorang penguasa yang paling ditakuti rakyat? Nah, tentu juga tidak. Ya, misalnya ada
pemerintah diktator itu, ya kan, sangat ditakuti, katakanlah negara Korea. Kemudian apa? Kekuatan uang, orang yang paling kaya. Nah, kita lewati dulu ya. Menurut Warren Buffett nama lengkapnya, salah seorang terkaya di dunia, pernah ditanyai apa nasihat terbaik yang pernah diterimanya. Nah, ia menjawab apa? Kekuatan dari cinta kasih yang tanpa syarat. Maksudnya, tidak ada kekuatan apapun juga di muka bumi ini yang sebanding dengan kekuatan cinta kasih. Jadi kalau menurut Warren, kekuatan terdahsyat adalah kekuatan dari cinta kasih. Nah, kalau orang tua mengasihi anaknya, maka segala hal negatif itu bisa dipatahkan karena cinta kasih daripada orang tua kepada anaknya. Nah, kita lihat tadi di dalam Lukas pasal 15 ayat 21, ya kita sudah baca tadi itu, ayat sampai 24, itu kita lihat bagaimana ya cinta kasih seorang ayah yang luar biasa. Ya kan? Kalau kamu baca dari awal, di mana ada dua orang dari anak dari bapak ini, yang bungsu dan yang sulung gitu ya. Nah, kita lihat si bungsu itu meminta kekayaan, meminta apa yang menjadi bagiannya. Sebagai bapak yang baik, ya udah, ya diberikan. Lalu setelah itu, apa yang menjadi bagiannya warisan itu, lalu dia pergi meninggalkan ayahnya atau pergi merantau ke negeri lain. Di negeri lain dia melakukan apa? Memfoya-foyakan uangnya, melakukan apa yang dia mau. Sampai-sampai pada suatu saat yang terjadi adalah dia kehabisan uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya lagi yang berharga dalam dirinya, sampai-sampai di perantauan sampai-sampai di perantauan dicari makan, susah cari makan, lalu makanan babi pun dia makan karena memang susahnya hidup pada saat itu. Tapi mungkin itulah imbas dari perilaku yang sudah memberontak terhadap ayahnya. Namun kita lihat bagaimana untung saja anak ini sadar bahwa di rumah bapaknya ya ada banyak makanan, ada makanan yang bisa memberikan dia hidup. Lalu dia mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah. Tapi kita lihat bagaimana sikap daripada ayah. Seorang ayah yang baik, ternyata dia masih memikirkan anaknya. Siang malam dia pikirkan anaknya. Dan suatu saat anak itu pulang. Masih jauh anak itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah? Dia pandang jauh, dia lihat anaknya, lalu dia jemput anaknya, dia rangkul anaknya. Nah, kita lihat tadi firman Tuhan berkata apa? Mereka berpesta pora karena anaknya yang sudah hilang itu sudah ketemu kembali. Nah, inilah gambaran daripada apa? Gambaran daripada cinta kasih Tuhan kepada kita, kepada manusia. Apa yang terjadi dengan si anak bungsu itu? Apakah dia merasa senang dengan uang yang dia miliki? Nah, apakah ia selamanya merasa bahagia dengan hartanya? Kalau tidak, apa sebabnya? Lalu, apa langkah selanjutnya yang diambil setelah seluruh uangnya habis? Nah, itu tadi ya, sudah kita jelaskan. Oleh karena itu, dipahami baik-baik. Di pertanyaan ini nanti mungkin saya akan kasih juga di Google Classroom ya, apakah kamu bisa menjelaskan tentang itu. Nah, tentu ini kita harus
personalisasikan dalam hidup kita pribadi, tertarik kepada pribadi kita. Bagaimana pengalaman kamu dengan ibumu dan ayahmu? Apakah kamu mempunyai pengalaman yang indah, yang memberikan dorongan dan semangat kepada kamu untuk belajar dan mengembangkan karir atau sekolah? Ataukah justru pengalaman yang kurang menyenangkan? Adakah pengalaman yang menarik yang kamu peroleh dari ibumu dan ayahmu tentang bagaimana mereka berkorban untuk keluarga kamu? Nah, ini sebenarnya bisa kamu jawab ya, karena kamulah yang mengalami hal-hal itu. Tetapi sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua, pasti dia berkorban untuk kalian. Itu sebabnya kita juga harus menghormati orang tua kita. Bahkan dalam keadaan apapun, karena kita melihat hari-hari ada banyak juga keluarga yang tidak bertanggung jawab lagi. Katakan orang tua kurang bertanggung jawab kepada anaknya. Terus apakah kita mau balas dendam terhadap itu? Tentu tidak ya. Kita tetap juga harus, apalagi dengan pelajaran ini ya, kita harus tetap cinta, kasih kepada mereka. Nah, di kade kedua ini kita sedang belajar tentang nilai Kristiani, ya, nilai-nilai Kristiani. Sebenarnya berbicara tentang nilai-nilai Kristiani itu bukan hanya sebatas kasih, keadilan, ya, dan kesetiaan, bukan hanya itu. Tetapi ada banyak nilai, ya, ada banyak nilai Kristiani kita temukan di dalam Alkitab. Contohnya mana? Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 1 Korintus pasal 13, itu kan tentang kasih. Kasih itu begini-begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Itu juga nilai kan? Terus apa lagi? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, itu berbicara tentang buah roh. Buah roh itu apa? Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, dan lain sebagainya. Terakhir, penguasaan diri. Itu nilai-nilai. Nah, kita harus miliki nilai-nilai Kristiani dalam hidup kita. Nah, apa sih nilai Kristiani itu? Nilai Kristiani adalah konsep yang menunjuk pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan yang didasarkan pada pengajaran Tuhan Yesus melalui Alkitab. Contohnya pengajaran tentang kasih. Nah, konsep yang menunjuk pada hal-hal yang dianggap berharga, misalnya mengasihi, itu berharga sekali. Agama lain punya kasih enggak? Punya. Tetapi apakah sama kasih kita dengan mereka? Tidak sama. Dalam Alkitab jelas sekali menjelaskan tentang kasih. Kisah Rasul pasal 1 Korintus pasal 13. Apa itu? 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 14 berkata begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang gemerincing. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, itu adalah nilai Kristen. Jadi kalau kita, kasih kita dengan kasih dengan agama lain, ya, masih dengan agama lain, Yesus berkata, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia,
ya, seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, kasih kita adalah kasih yang tanpa pamrih, ya, kasih tanpa pamrih. Kita harus mengasihi musuh kita, kita harus berdoa kepada mereka. Sama seperti Yesus, tidak ada balas dendam. Itulah kasih kekristenan. Anak-anakku sekalian, di sini saya tugaskan kamu untuk menuliskan kasih berdasarkan 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8 untuk dilakukan atau diberikan kepada orang lain. Nah, perhatikanlah baik-baik, di sini saya sudah daftarkan, sudah saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh. Yang pertama adalah kasih itu sabar, ya kan? Sabar, nih ya, sabar. Nah, kalau kita baca lagi di berikutnya, setelah sabar apa? Murah hati. Di sini berarti di sini nomor 2 nanti dikasih murah hati, ya. Nah, sabar artinya apa? Bersabar dalam menghadapi orang lain. Aplikasinya, ya, aplikasinya ini. Berarti kita harus bersabar dalam menghadapi orang lain yang berlaku tidak ramah terhadap kita. Nah, kemudian yang kedua apa? Murah hati. Nah, katakan di sini apa itu? Murah hati. Ya, yang ketiga, ya, yang ketiga tidak cemburu. Nah, jelaskan aplikasinya di sini. Oke, itu ya. Saya rasa itu dapat kamu kerjakan. Oke, demikian dulu yang dapat saya sampaikan di materi pembelajaran kita pada saat ini. Di awal pembelajaran memasuki KD kedua, karena Tuhan memberkati kita lanjutkan minggu depan. Kerjakan tugasnya yang saya berikan di Google Classroom. Tuhan memberkati. Salam.